Halo, kembali saya akan membacakan salah satu bagian dari buku Cara-cara Terbaik untuk Mengajar Reading yang dilakukan oleh guru-guru peraih penghargaan. Buku ini disusun oleh Randy Stone, diterjemahkan oleh Johan Dias Cahyadi, diterbitkan oleh PT Indeks Jakarta pada tahun 2013. Membaca secara kinestetis, ditulis oleh Sharon S. Lancaster. Tahun pertama saya mulai mengajar kelas 1, seorang pensiunan guru berkata pada saya, "Di kelas 1, membaca dan matematika bukanlah mata pelajaran yang paling penting yang akan kamu ajarkan. Semua mata pelajaran lainnya sama pentingnya." Kata-kata bijaknya itu memang benar adanya. Sepanjang saya mengajar kelas 1 bertahun-tahun lamanya. Mengajarkan membaca bisa menjadi satu tantangan terberat, tapi juga menjadi satu pekerjaan yang pantas. Terkadang ada anak yang belum siap untuk membaca, atau karena ketidakmampuan belajar, atau terkadang juga saya hanya belum bisa menemukan kombinasi strategi-strategi yang tepat agar keterampilan-keterampilan saling melengkapi. Saya sudah membaca, mempelajari, dan melakukan riset gaya-gaya belajar dan menciptakan pelajaran-pelajaran memakai kecerdasan multiple yang berbeda. Tips pertama, belajar menulis sambil bermain dengan lilin. Beberapa strategi belajar favorit saya adalah belajar kinestetik. Saya memakai permainan lilin untuk mengajar anak-anak mengenali huruf-huruf, ejaan, dan perbendaharaan kata. Belum ada satupun anak yang tidak suka dengan cara ini. Setelah saya perkenalkan kata-kata mingguan, kami mulai bermain dengan lilin. Pertama, mereka harus membuat lilinnya lunak agar mudah dibentuk. Tentu, dalam kegiatan ini, mereka awalnya lebih banyak membuat ular dan sosis sambil tertawa-tawa dan berkata, "Hei, lihat apa yang aku buat." Saya minta mereka melihat kata pertama, dan saya memilih seorang anak mengejakan dengan keras. Lalu mereka membuat kata itu dengan lilin mainan itu. Beberapa anak masih harus dibantu untuk membuat huruf-huruf. Mereka suka sekali saling membantu. Ini juga cara bagus untuk saraf motorik mereka. Mereka terus membuat dan mengucapkan huruf-huruf dan kata-kata. Dengan menggunakan tangan mereka, saya memberitahu mereka bahwa kata-kata itu akan mengalir dari tangan dan masuk ke otak mereka, sehingga mereka akan selalu mengingatnya. Jika masih ada waktu, saya membiarkan mereka terus bermain lilin sebagai imbalan kerja keras mereka. Tips kedua, belajar menulis dengan krim pencukur. Strategi lain yang disukai anak-anak adalah cara yang sedikit berantakan. Untuk ini, bersiaplah. Anda mungkin harus menyediakan kain lap atau celemek untuk setiap anak. Saya membiarkan mereka menulis dengan menggunakan krim pencukur. Ada dua cara. Pertama, biarkan mereka mengeluarkan semua isi krim itu di atas meja mereka. Kedua, gunakan satu panci atau kertas kue sebagai tempat krim itu. Cara ini lebih mempermudah untuk membersihkannya. Kami mengulas kata-kata, lalu mereka menulisnya dengan jari mereka di krim itu. Beberapa anak bisa alergi terhadap krim. Jadi, saya memakai produk tak berbau bagi yang kulitnya sensitif.
Ingatkan juga mereka agar krim itu tidak sampai terkena mata. Lalu mereka bisa menghapus kata-kata itu dan lanjut ke kata berikutnya yang ada di daftar. Ada juga anak-anak yang tidak suka memegang krim ini atau tidak suka dengan keadaan itu. Setelah sekitar 10 menit, gelembung busa dari krim itu akan hilang dengan sendirinya. Lalu mereka bisa menambahkannya lagi, atau akhiri saja sesi ini dan bersihkan meja mereka. Ternyata hasilnya juga bisa membersihkan meja dan ruang kelas jadi wangi karena krim itu. Mereka menikmati kegiatan-kegiatan ini selama bertahun-tahun tanpa menyadari sebenarnya mereka mendapatkan keterampilan membaca juga. Sebagai pendidik, kami yakin bahwa mereka tahu bahwa mereka bisa membaca, tapi sering sekali mereka tidak menyadarinya. Menyenangkan sekali kalau melihat mata mereka berbinar-binar saat mereka sadar bahwa mereka bisa membaca, dan itulah mengapa saya suka sekali mengajar murid kelas 1. Terima kasih, sampai jumpa pada pembacaan bagian selanjutnya.